Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita untuk beribadah hari ini, Minggu tanggal 3 Mei 2020. Kita bersama-sama masih dalam suasana Paskah. Dalam peringatan Minggu Paskah yang keempat ini, kita semua diajak kembali merenungkan tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan hidup itu. Kini senantiasa hadir di tengah segala pergumulan kehidupan kita, membimbing layaknya sebagai gembala setia dan pemelihara jiwa kita senantiasa. Mari kita awali ibadah kita pada saat ini dengan bersukacita kita memujikan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 322, bait pertama, kedua, dan ketiga, Terang Matahari. Kebaktian di hari ini kita alaskan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama menyambut firman dasar yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai keempat yang demikian bunyinya. Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai keempat. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Demikianlah sabda awal atau introitus. Marilah kita bersama-sama kembali bersukacita menyambut firman dasar ini, memuji bagi nama Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 285, bait pertama, kedua, dan ketiga.
jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah ini kita masih diingatkan dan terus diingatkan akan apa yang menjadi petunjuk-petunjuknya, titah kasihnya sebagaimana firman-Nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah titah dari Gembala kita yang setia, Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa membimbing kita kepada kepenuhan-kepenuhannya. Namun masih banyak hal yang belum searah sejalan dengan titah-titahnya di dalam sikap, tindakan, dan perilaku kita, kata-kata kita. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, saya mengajak kita semuanya, mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Datanglah di hadapannya, mengakui segala kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa kita, kekurangan kita, sehingga kita senantiasa mendapatkan tuntunan di dalam hidup kita. Saya mempersilahkan saudara di rumah masing-masing untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu, dan saya akan menutupnya di dalam doa. Mari kita mulai di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam keheningan suasana di pagi hari ini, sungguh kami merasakan bagaimana Engkau sebagai Gembala yang setia selalu menuntun dan membimbing kehidupan kami. Walaupun terkadang diri kami tidak ubahnya seperti domba-domba kepunyaan-Mu yang ingin berjalan melalui jalan yang kami tempuh sendiri, sehingga kami mengalami berbagai hambatan, kesulitan, tantangan ketika kami tidak mendengarkan apa yang menjadi tuntunan dan bimbingan-Mu. Seringkali kami jatuh ke dalam dosa, baik itu perkataan, perbuatan maupun tindakan kami. Kami datang kepadamu, memohon supaya Engkau pemelihara jiwa kami, memberikan kesegaran melalui firman Tuhan yang senantiasa menuntun kami dari anugerah demi anugerah, sehingga setiap kali kami mengenang Engkau, mengingat Engkau, memuji Engkau, teringat kami akan selalu tuntunan-Mu yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Perbaharuilah hati kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Kami percaya bahwa Engkau yang sanggup, karena Engkau telah berkorban di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami. Permohonan pengampunan dosa kami peralaskan demi nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan senantiasa mendengar apa yang menjadi ungkapan-ungkapan hati kita di dalam doa. Maka di dalam Kristus pengampunan dosa dinyatakan melalui anugerah-Nya, sebagaimana tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 25 dan 24 yang demikian bunyinya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya
kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara, demikianlah berita anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan pujian Kidung Jemaat 367, bait pertama dan kedua, Padamu Tuhan dan Allahku. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kini masukilah petunjuk hidup baru berlandaskan firman Tuhan yang diambil dari bacaan Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebagai kehidupan bersama religius yang dipanggil untuk bersaksi tentang penyelamatan Allah, marilah kita meneguhkan dan menegaskan iman gereja sejalan dengan seluruh gereja Tuhan Yesus di sepanjang segala zaman. Sambil berdiri bersama-sama, kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kembali mari kita pujikan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 383, bait yang pertama dan yang kedua, sungguh indah kabar mulia.
Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, waktunya kita boleh mempersembahkan persembahan kita saat ini. Mari kita persembahkan persembahan kita. Adapun firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat yang pertama sebagai dasar kita memberikan persembahan, demikian sabda Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita memberikan persembahan kita, baik warga jemaat yang ada di rumah juga, dan bersama-sama kita memujikan kembali nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 407, bait yang pertama dan yang kedua, Tuhan Kau Gembala kami. Yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali berdiri, kita naikkan doa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan ini. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa kami yang menjadi sumber berkat bagi kehidupan kami, mengucap syukur Tuhan, jika di saat ini, di ibadah pagi ini, anak-anakmu boleh berkumpul dan beberapa di rumah kami masing-masing kami tetap melaksanakan ibadah. Dan kami memberikan persembahan ini yang kami ambil sebagian dari berkat-Mu yang melimpah atas kami. Tuhan, kiranya Engkau boleh mensucikan persembahan kami ini Tuhan, dan Engkau bimbing majelis yang menggunakan atau mengelola persembahan ini, sehingga boleh berhasil guna bagi kemuliaan-Mu dan perluasan kerajaan-Mu di wilayah sini Tuhan. Tuhan, jika Tuhan telah mengingatkan kami, untuk kami boleh mempersembahkan seluruh hidup kami, untuk itu Tuhan, bimbing dan kuatkan setiap hati kami, tuntun setiap langkah kami, agar di dalam hidup kami boleh bisa mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, jika di dalam kami memberikan persembahan ini, ada dosa yang terselip, kami mohon pengampunan. Hanya di dalam nama dan kasih kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin.
Baiklah jemaat, masing-masing di rumah kita masih tetap setia beribadah. Kita percaya kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saatnya kita menyambut sabda Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Mari kita persiapkan Alkitab kita di dalam bacaan Injil Yohanes, pasal yang ke-10, ayat pertama sampai 10 bacaan kita. Yohanes pasal yang ke-10 ayat pertama sampai 10. Namun sebelumnya mari kita datang sekali lagi kepada Tuhan memohon tuntunannya. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan pemberitaan sabdamu di pagi hari ini dalam tangan kuasa pengasihan-Mu. Tuhan pakai urapi hamba-Mu. Di rumah jemaat sekalian, kiranya Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan melalui firman yang hendak kami dengar saat ini. Kiranya firman-Mu juga menjadi tuntunan bimbingan di dalam setiap keluarga-keluarga yang ada. Maka pemberitaan sabda Tuhan saat ini sepenuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai 10. Namun saya tidak akan membacakan semuanya untuk Bapak, Ibu, Saudara, hanya nats bagian yang penting saja untuk kita renungkan pada saat ini. Mulai dari ayat 7 hingga 10. Demikianlah sabda Tuhan. Maka Yesus sekali lagi berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara sabda Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, anggota dan simpatisan Gereja Kristen Jawa Tengah Utara Jemaat Serondol, dan juga bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang berkenan untuk mendengarkan siaran online di pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam suasana masih di rumah masing-masing. Kita bersyukur untuk penyertaan pimpinan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Masih di dalam suasana Paskah, kita kembali merenungkan sabda Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu hadir sebagai gembala di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, salah satu cara untuk mengenal keberadaan Tuhan diantaranya adalah melalui keajaiban-keajaiban alam semesta yang tidak bisa dipikirkan secara rasio oleh manusia, yang membuat kekaguman-kekaguman sepanjang masa. Saudara-saudara, memang demikian bahwa alam semesta ini dan seluruh isinya adalah karya Tuhan yang sungguh sempurna. Sungguh amat baik, sebagaimana ketika Tuhan
selesai menciptakan dari hari pertama hingga hari ke-6, selalu kalimat mengikutinya, semua yang dijadikannya sungguh amat baik. Saudara-saudara, segala bentuk kedahsyatan dan keajaiban alam di luar jangkauan akal, di luar jangkauan nalar manusia itu menjadi bukti betapa karya Allah ini memang sungguh mengagumkan, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Namun hari-hari ini kita menghadapi satu realitas yang sangat mengejutkan. Mengawali tahun 2020 ini ada kemunculan makhluk fenomenal yang menggoncangkan dunia. Makhluk yang tidak kasat mata ini yang bernama COVID-19 telah menggoncangkan jagat kosmis ini, di mana dunia dibuatnya menjadi seperti lumpuh tidak berdaya. Bahkan negara-negara yang memiliki peradaban maju seakan-akan tidak berdaya menghadapi ganasnya virus ini hingga saat ini, termasuk kita yang hidup di negara Indonesia saat ini. Saudara-saudara, bagi orang yang senantiasa bergumul dengan kekaguman, kemahakuasaan, kebesaran Allah, seringkali tersirat pertanyaan demikian. Kalau ciptaan Tuhan itu sungguh amat baik, kalau Tuhan merencanakan segala sesuatu demi kebaikan, mengapa harus ada wabah yang besar seperti saat ini? Kalau Allah masih memperdulikan ciptaannya, terutama manusia yang diciptakan serupa, segambar dengan Dia, benarkah Allah itu masih memperdulikan umatnya? Sementara setiap hari dunia menyaksikan ratusan bahkan ribuan manusia meregang nyawa karena ganasnya wabah ini. Benarkah Dia ingin membuat kita bahagia, sementara bayang-bayang maut mengintai setiap saat? Saudara-saudara, maka pada masa-masa yang lalu, di tahun 341 sebelum Masehi, ada seorang filsuf yang namanya Epikuros. Filsuf Yunani ini mempertanyakan keadilan dan kemahakuasaan Allah di tengah-tengah musibah kejahatan yang dialami di dalam dunia ini. Sehingga kalimatnya muncul demikian: kalau Tuhan berkeinginan untuk mencegah musibah atau kejahatan tetapi tidak mampu, maka Ia tidak sepenuhnya maha kuasa. Jikalau Tuhan mampu tetapi tidak mau, maka Ia jahat. Kalau Ia mampu dan mau, dari mana datangnya musibah dan kejahatan di dalam dunia ini? Saudara-saudara, penderitaan, musibah atau bencana selalu menghiasi dunia yang adalah ciptaan yang begitu dikasihinya. Seperti tadi para filsuf, para teolog berusaha mencari dan mengkaitkan keadilan dan kemahakuasaan Allah. Dan sampai sekarang di abad milenium ini pencarian itu tidak pernah tuntas. Menjadi pembicaraan yang tidak akan pernah selesai, tidak pernah berhenti, tidak pernah final untuk dibicarakan, untuk diselesaikan, karena memang pikiran kita sebagai manusia sungguh terbatas, sangat terbatas untuk menyelami dan menjangkau misteri hidup yang sangat besar dan sangat agung ini. Maka saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, tentu kita memerlukan bimbingan. Dan bimbingan itu yang akan mengarahkan saudara dan saya untuk melihat tujuan-tujuan, rancangan-rancangan agung di luar pengertian kita yang sungguh sangat terbatas. Untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah selesai seperti itu. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan berkenan berbicara kepada kita.
Firman Tuhan berbicara tentang pembimbing. Siapakah pembimbing itu? Bagi kita pembimbing itu tidak lain adalah Allah sendiri. Allah yang telah berinkarnasi di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah utusan Allah sendiri yang menuntun perjalanan kehidupan saudara dan saya untuk memiliki kepenuhan dan penggenapan rancangan itu di dalam setiap hidup kita. Saudara-saudara, bimbingannya itu sangat jelas seperti gambaran yang dituliskan di dalam Injil Yohanes bacaan kita di hari ini. Hubungan antara domba-domba dan gembalanya. Saudara-saudara, ini cerita di dalam kehidupan masyarakat biasa, Injil Yohanes tentang gembala yang baik. Di dalam perjanjian lama, perjanjian baru hingga sekarang, ini cerita yang biasa di dalam kehidupan masyarakat Palestina Timur Tengah kuno sana. Ada satu kebiasaan bagi orang-orang di sana untuk menggembalakan kawanan-kawanan piaraan mereka. Di antaranya domba. Mereka biasa memelihara domba puluhan bahkan ratusan ekor. Nah, mereka biasa membawa domba-domba itu jauh dari tempat tinggalnya, jauh dari kampungnya. Para gembala itu biasa pula untuk menitipkan domba-dombanya pada suatu tempat di padang atau halaman yang sangat luas. Di sana hanya dikelilingi oleh tembok. Sementara gembala-gembala itu tidur, maka ada seorang penjaga yang bertugas berjaga di pintu masuk keluar di mana domba-domba itu dititipkan. Nah, saudara-saudara, siapa yang masuk keluar melalui pintu? Tidak lain adalah gembala. Di dalam nats kita dikatakan yang tidak masuk melalui pintu, melainkan lewat tembok adalah pencuri. Para pencuri tentu tidak masuk lewat pintu, mereka akan lompat pagar. Selain itu juga lahan tempat penitipan domba itu tidak hanya ditempati oleh domba-domba dari satu gembala saja, Bapak Ibu. Lalu bagaimana jika semua domba-domba itu hendak keluar ke padang rumput? Digembalakan oleh gembalanya masing-masing. Oh, itu tidak menjadi soal, Bapak Ibu. Mengapa? Karena masing-masing gembala itu mengenal domba-domba piaraannya. Bahkan seorang gembala biasa memberikan nama domba-dombanya walaupun jumlahnya puluhan atau ratusan. Mereka dengar, mereka tahu suara gembalanya. Betapa indahnya hubungan antara gembala dan dombanya itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jadi setelah keluar dari tempat peristirahatan di padang rumput, gembala itu selalu berjalan di depan, membimbing domba-dombanya. Tentunya rumput yang hijau, yang subur, serta mata air yang melimpah itu bisa ditemukan oleh seorang gembala yang cukup berpengalaman. Domba-domba itu terus mengikuti bimbingan gembalanya tanpa dibelokkan oleh suara-suara orang yang tidak dikenalnya. Saudara-saudara, ini sebetulnya cerita biasa. Oleh sebab itu, orang-orang pada waktu itu bertanya, apa maksudnya Tuhan Yesus berbicara dengan hal ini? Saudara pun juga bertanya kepada kita masing-masing, apa sebetulnya maksudnya? Saudara-saudara, di masa-masa Paskah ini kita masih tetap diingatkan. Yang pertama, bahwa Yesus Kristus hanya Dialah pintu satu-satunya bagi kita, domba-domba kepunyaannya. Saudara-saudara, Yesuslah pintu masuk satu-satunya untuk masuk ke dalam kandang. Dia memanggil dan menggiring domba-dombanya ke padang rumput dan air yang melimpah. Dan itulah kepenuhan-kepenuhan yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita. Maka siapa saja gembala-gembala dan domba
yang masuk lewat dia akan diselamatkan. Karena dia datang untuk memberi kepenuhan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mempercayakan kepada setiap orang untuk menjadi gembala-gembala, mengemban mandat tugasnya. Siapapun mereka, kalau tidak membimbing kepada Yesus Kristus, mereka bukan gembala yang memanggil domba-dombanya di pintu. Bahkan pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia pun, yang namanya Paus, selalu dari masa ke masa pergantian dia disebutnya sebagai servum servorum. Artinya apa? Artinya adalah pembantu dari Tuhan Yesus Kristus, pembantu utama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa kita merenungkan pesan firman Tuhan tentang Yesus Kristus sebagai pintu dan gembala ini, di mana kita masih berada di dalam masa jaga jarak perjumpaan. Physical distancing saat ini seharusnya menjadikan kita semua panggilan imamat orang percaya semakin diwujudkan. Saudara-saudara mungkin tidak bisa berkesempatan seperti waktu-waktu yang lalu beribadah setiap minggu di gereja, berkumpul dengan saudara-saudara. Justru di rumah-rumah sendirilah pemimpin-pemimpin kepala rumah tangga itu mewujudkan dirinya, memenuhi panggilan imamat orang percaya. Mereka menjadi pemimpin bagi keluarganya. Saudara-saudara, pemimpin keluarga layaknya adalah seorang gembala yang menuntun domba-dombanya masuk di dalam hubungan yang khusus antara Yesus gembala dan kita domba-dombanya. Semakin dibawa untuk mengenal Dia yang telah memanggil kita. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap perjalanan hidup kita, seperti gembala yang senantiasa memiliki kebiasaan memanggil nama domba-dombanya. Nama saudara dikenalnya satu persatu oleh gembala kita yang setia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jadi marilah saat ini jaga jarak, jangan memisahkan jarak kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Janganlah menjadi hambatan kita untuk mendekat kepadanya, gembala yang setia dan pemelihara jiwa kita. Mari kita mengenal suaranya. Milikilah kita kepekaan rohani untuk membedakan suara panggilan gembala kita. Tentunya ketika kita memiliki kepekaan rohani, apakah suara-suara yang kita dengar itu mendekatkan diri kepada gembala kita, atau semakin menjauhkan kita dari pemimpin pembimbing kehidupan kita yang abadi? Orang yang hanya memiliki kepekaan-kepekaan rohani akan tetap meyakini semuanya itu. Di tengah-tengah kebingungan, kesulitan dan kegelisahan hidup kita saat ini, marilah kita mengenal dan dikenal oleh Yesus, gembala kita yang setia. Sementara kita mengikuti bimbingannya, mengikuti jalannya, maka Ia yang mendahului saudara dan saya, mengantar dan membawa kepada kepenuhan hidup. Sebagaimana firman Tuhan dikatakan di sini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Hidup yang berkelimpahan, itulah yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Hidup yang berkelimpahan bukanlah hidup yang semata-mata hidup duniawi jasmani sekarang ini, atau hanya hidup kekal di akhirat nanti saja, tetapi kepenuhan hidup yang sekarang ini menjadi bertahan untuk selama-lamanya, melampaui kematian jasmani. Sebagaimana Tuhan Yesus janjikan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Kelimpahan hidup Tuhan sediakan bagi kita, anak-anaknya yang mengikuti tuntunan-tuntunannya.
hidup yang sejahtera, hidup yang bermakna, hidup yang bermartabat, dan hidup yang sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya di hari ini. Selamat menikmati tuntunan Gembala kita yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kita bersama-sama memiliki panggilan-panggilan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengambil saat teduh sejenak, saudara-saudara, dan kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dilanjutkan dengan doa Bapa Kami. Oh Gembala yang setia, kiranya firman-Mu mengingatkan kami di hari ini, betapa Engkau mencintai kami, betapa Engkau sungguh-sungguh memperhatikan, memperdulikan kehidupan kami, sehingga satu persatu pun Engkau mengenal kami semuanya. Engkau adalah pintu di dalam kehidupan kami untuk menyambut anugerah. Bersyukur kepadamu ya Bapa untuk kesempatan beribadah di pagi hari ini. Kami menaikkan doa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan teguhkan mereka dengan pengharapan-pengharapan. Mereka yang sudah mulai kehilangan tuntunan dari Sang Gembala, kiranya kami tetap berdoa ya Tuhan. Kami tetap memohon supaya Engkau memberi kepada kami kepenuhan-kepenuhan hidup di tengah-tengah musibah yang kami hadapi saat ini. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Engkau sendiri melawat mereka, dimanapun mereka yang sakit, di rumah-rumah, bahkan di rumah sakit, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mendoakan untuk seluruh jemaat dari anak-anak hingga lansia, supaya mereka Engkau lindungi di dalam naungan-Mu ya Bapa. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah wabah ini mampukan kami tetap bersyukur untuk setiap pengharapan-pengharapan yang muncul dari Sang Gembala kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk pasien-pasien COVID yang disembuhkan, supaya mereka tetap meyakini, bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penanganan-penanganan secara medis yang berlangsung saat ini, baik di negara kami maupun di dunia. Kami tetap percayakan ya Tuhan, seluruh upaya yang ada di tengah-tengah kami memutus mata rantai untuk penyebaran penularan virus corona ini. Melalui isolasi mandiri, ketertiban pribadi, kiranya kami dengan segala kesadaran dapat memulihkan keadaan sebagaimana Engkau kehendaki. Kami bersyukur untuk pelayanan yang masih terus berlangsung. Kami bersyukur ya Tuhan, siapapun yang mensupport pelayanan ini, majelis jemaat yang senantiasa hadir untuk mensupport, setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian pelayanan yang ada, kami pun memohon pengampunan ya Tuhan, sekiranya selama pelayanan-pelayanan kami, bahkan kami belum sepenuhnya bisa membimbing jemaat-jemaat Tuhan untuk senantiasa mendengar suara Gembala Agung kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memampukan kami ya Tuhan di dalam segala keterbatasan kami.
Kami serahkan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia saat ini, yang tengah berjuang keras untuk keluar dari krisis baik wabah COVID-19 ini, terlebih-lebih pukulan di bidang sosial ekonomi. Ada banyak kegelisahan masyarakat, ada banyak orang-orang yang sungguh terpukul kehidupannya. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk bergandengan tangan bersatu hati, mewujudkan langkah-langkah bersama. Dan kami percaya Engkau sendiri yang mendengar setiap permohonan doa-doa kami. Kami peralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita merespon sabda Tuhan yang baru kita dengar dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 415, bait pertama kedua, Gembala baik bersuling nan merdu. Saudara-saudara, setelah kita beribadah di rumah masing-masing di hari ini, marilah kita bersama-sama melanjutkan tugas kita keseharian. Kita akan berdiri bersama-sama menerima berkat Tuhan di dalam ibadah di hari ini. Tetaplah berpegang teguh kepada kasih setia Gembala kita Yesus Kristus, pemelihara jiwa kita. Dan arahkan hati kepada Tuhan, terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi damai sejahtera.
Amin. Kita akhiri ibadah di pagi hari ini dengan menyanyikan pujian tadi bait yang ketiga.